hanya secara independen, tidak mengaitkannya dengan konteks. Jadi dia tidak akan bahas soal fiksi atau tidak fiksinya. Itu karena konteksnya apa dulu. Kalau independen pernyataannya agama fiksi, ya saya nggak setuju. Tetapi bagaimana konteks itu diucapkan, itu yang menurut dia harus terbuka. Ya, itu konteksnya. Jadi teks dan konteks itu harus tetap dibahas secara bersama, tidak boleh dipisah. Makanya kenapa Ahok masuk penjara? Salah satunya karena video itu dipotong. Artinya karena memang video itu dipotong, lalu itu yang orang terganggu. Kenapa Deddy Corbuzier sampai membuat time tag dalam podcastnya? Karena dia tahu orang itu suka banget motong-motong. Kalau time tag-nya dibuat, berarti kan every 10 detik itu ada. Kalau dipotong, mesti akan watermark-nya tuh kepotong. Apa maksudnya? Jadi itu yang dilakukan. Kenapa? Semua, tahu dari Corbuzier? Maaf, Buya. Jadi Deddy Corbuzier itu dia punya podcast yang menurutnya bagus banget, yang dia memang selalu kasih time gitu, agar orang kalau motong ketahuan gitu kan. Jadi orang tuh konteksnya nggak boleh hilang. Nah, kalau soal agama visi segala macam, menurut dia begini, di sisi yang ekstrim soal agama yang tidak akan sentuh itu, karena kita punya kepercayaan, tapi dia melihatnya dari segi akademisi aja. Tidak ada menurut dia statement itu yang murni salah, murni benar, tapi bagaimana kita merespon itu yang paling penting. Misalnya begini, memangnya kalau agama dibilang fiksi, itu membuat kita jadi nggak percaya agama, nggak percaya Tuhan, kita jadi berdua jadi jahat atau tidak? Kan itu kan persoalan. Kalau bagi dia tidak melihat sesederhana itu. Saya tidak pernah terganggu kok agama saya dibilang apa saja, terus terang saja ini. Kenapa? Karena saya punya keyakinan 100%. Santai. Santai itu artinya benar-benar santai enggak? Karena gini, tidak ada satu statement manusia yang bisa menyentuh itu gitu. Karena kita punya keyakinan apapun agama yang tidak mau menyentuh ini atau itu. Jadi kalau bagi saya orang bilang ya tidak, agama saya kadang-kadang dikatakan misalnya menyembah berhala atau percaya pada banyak Tuhan, yang tidak pernah merasa terusik lah dengan itu, santai aja. Karena memang tidak mengubah apapun. Termasuk juga ketika agama saya dipuji, juga tidak mengubah apapun. Memang saja lebih baik dengan itu misalnya. I don't think. Santai aja. Jadi kalau yang sih gitu ya, ini personal jawabannya. Tapi ketika nanti misalnya ngomong institusi ya, kita harus melakukan sesuatu yang institusional. Ketika PHDI ditanya mungkin harus berbeda jawabannya. Dalam hal ini harus ada kebenaran yang diluruskan segala macam. Mereka harus melakukan sesuatu. Tetapi apa? Kalau kekeliruan yang terjadi, penjelasan adalah jawaban. Ya kan? Penjelasan saja ini kan kekeliruan. Bukan perlawanan misalnya yang membuat justru menurut yang ini mohon maaf yang mungkin agak sensitif menyentuhnya. Kesalahan utama pemeluk agama adalah membela agama dengan cara-cara yang tidak mencerminkan dari agama. Apapun lah, agama mungkin tidak akan menyentuh satu atau dua agama. Kalau bagi saya sih, jadi serius banget, sorry. Udah yang lain aja lah, terima kasih. Nah, mungkin kemudian bisa share sedikit tentang pertama beli dulu buku saya kapan lagi bisa promosi dengan smooth ya, nggak kelihatan promosi enggak. Beasiswa itu intinya pertama memang semua beasiswa ada syaratnya. Jadi teman-teman yang kira tahu semuanya, sudah hampir semuanya tahu beasiswa itu paling tidak ada 3 sumber kalau boleh bilang ya. Kalau kita mau sekolah luar negeri nih contohnya, sumbernya itu satu dari bangsa kita sendiri. Contohnya apa? Betul, Budi LN atau LPDP. Nanti kalau kita mau sekolah Australia misalnya, bisa beasiswanya LPDP atau Budi LN. Itu yang pertama. Kedua, bisa dari negara yang kita tuju yaitu Australia, namanya Australian Award Scholarship. Kalau ke Amerika namanya Fulbright, kalau ke Jerman namanya DAAD, kalau ke Jepang namanya Nombuka Kusho, kalau macam-macam lah semua ada. Itu opsi kedua. Opsi ketiga dari universitas yang mau kita tuju. Jadi misalnya kalau misalnya Agus mau ke UNSW di Sydney misalnya,
Jadi 3 opsinya nih, bisa lamar LPDP, bisa AS, bisa juga beasiswa yang disediakan oleh UNSW di sini gitu. Nah, jadi dari ketiga itu berarti kita harus tahu apa syarat-syaratnya. Syaratnya biasanya paling tidak ada 2. Syarat akademik, IP-nya berapa? Syarat bahasa, TOEFL atau IELTS berapa? Yang lainnya bisa kita kelola. Karena IP kan nggak bisa direvisi itu kan. Kalau IP-nya sudah segini berarti ya mohon maaf, artinya ya sesuaikan standarnya itu. Jangan ya, sebaiknya tidak memilih beasiswa yang memang mensyaratkan IP di atas itu. Kira-kira gitu. Jadi syarat dulu satu dipahami sama dan ada 3 opsi itu. Kemudian berikutnya adalah syarat yang lain, syarat tambahan. Apa misalnya? Kalau LPDP itu IP penting, tapi ternyata hanya 8% perannya untuk dapat beasiswa. Jadi bukan banyak ya, 8% sampai 12%. IP memang penting untuk menjadi syarat, tapi komponen penilaiannya tidak setinggi itu. Yang lebih tinggi ternyata apa? Leadership, kemampuan organisasi. Apakah teman-teman di sini sudah aktif organisasi atau tidak? Itu kemudian membedakan kualitas kita dengan pejuang yang lain. Oke, jadi ada syarat pertama, ada syarat tambahan tadi itu membuat kita ekstrakurikuler. Berikutnya apa lagi? Karena ini mulai, kan ini sudah S2 saya asumsikan ya. Mau S3 adalah ada 2 lagi, topik penelitian dan calon profesor. Betul? Kalau topik penelitian, masih ingat nggak tadi saya mau menampilkan ketika memilih topik tadi itu dengan lingkaran Indonesia atau lingkaran dunia yang kita overlaykan. Kalau nanti ke Australia itu misalnya, jadi berarti pola pikirnya adalah isu yang dihadapi Indonesia apa? Isu yang menjadi persoalan concern di Australia apa? Ya, dari mana kita bisa tahu itu? Kalau Indonesia jelas dari tadi misalnya kebijakan riset nasional, nawacita, apa segala macamnya. Kalau di luar negeri atau di Australia berarti apa? Misalnya adalah priority development area. Jadi bidang yang merupakan prioritasnya Australia itu apa? Ada itu, kan ada di websitenya AS juga ada gitu. Lalu proyek-proyek Australia yang dilaksanakan di Indonesia apa? Itu kan berarti menunjukkan concern dia sekaligus juga terkait sama Indonesia. Itu digabungkan, berarti kan dapat lagi tuh tadi Lemon itu dapat sebuah isu yang merupakan concern Indonesia dan concern Australia. Itu yang kita ambil tadi, lalu buat di mana bidang kita berada. Jadi selalu mulainya dari begitu. Oke, yang terakhir sekarang supervisor. Gimana caranya Pak kontak supervisor biar dia mau jadi pemimpin kita? Gimana cara kita menghubungi seseorang? Yang paling mudah adalah lewat emailnya, betul nggak? Gimana cara kita mendapatkan emailnya? Ya kalau dia orang terkenal, kita gampang nyari di internet segala macam, pasti kan? Pertanyaan berikutnya gini, kalau kita saja bisa nyari emailnya dia, berarti ada belasan atau ratusan orang lain di seluruh dunia ketemu emailnya dia juga, betul? Kalau hari ini kita bisa email dia, berarti ada juga belasan orang mungkin kirim email juga. Pertanyaannya berikutnya, kenapa dia harus jawab email saya? Ya kan? Tapi cara menulis email menjadi penting hari ini. Contoh ini, Dear Professor X, nama saya Agus, bidang saya begini, saya dosen Stikom, saya sudah pernah riset tentang ini segala macam, anjing saya 5, kucing saya 7. Maksudnya, kita sering sekali begitu sebenarnya, sibuk berbicara tentang diri kita sendiri. Yang bagi dia itu mohon maaf, nggak penting itu. Tapi kan kita melakukan itu agar dia benar-benar tahu siapa kita. Maksud kita baik sebenarnya. Tapi masalahnya adalah dia orang sibuk banget dan dia punya 27 email yang lain nih, yang kira-kira begitu juga bahasanya. Why should I answer this? Gitu kan? Coba diubah sekarang kalimatnya jadi begini. Dear Professor X, saya membaca tulisan Anda di jurnal ini pada edisi anu, judulnya XXX. Di halaman sekian Anda menulis tentang ini dan ini. Itu mencerahkan banget, itu hal baru bagi saya. Terima kasih sudah menulis itu. Begitu Anda menulis tentang ini di halaman sekian, saya mulai agak susah memahaminya. Tapi saya tertarik sekali. Do you mind to discuss it with me? Bandingkan email yang kedua dengan yang pertama. Komunikasi is about you, not about me. Itu terjadi di semuanya kok sebenarnya.
Bayangin aja ada orang nih ketemu kita di tengah jalan, sibuk ngomong tentang dirinya sendiri. Kita sih kan sopan, oke, that's nice. Kalau seperti orang datang ke saya, Pak Andi, saya ini loh Pak, saya lulusan ini, saya ini segala macam. Saya akan senyum melihat dia, tapi kan bingung kita. Terus gitu, lalu apa? Beda dengan Pak, saya kemarin baca tulisannya, atau Pak, saya follower Marian. Smooth ya. banget. Beberapa tips yang mungkin semua itu tadi bisa dibeli di sebuah buku berjudul Hasil Beasiswa Australia. Matur nuwun. Smooth banget. Baik, tidak cukup ya. Mungkin sarankan sedikit dari apa penyajian Pak Mariandi dari awal sebagai pengingat untuk kita semua bahwasannya research berasal dari kata research. Jadi bagaimana kita mencari kembali. Nah, ketika kita menemukan masalah, jangan langsung ke solusi. Mari kita ke perpustakaan. Jadi kita baca kembali referensi sebelumnya yang sudah dilakukan, kemudian apa yang belum dilakukan, itulah yang kita tawarkan untuk solusinya. Kemudian kenapa kita harus mempublikasikan apa yang kita laksanakan adalah biar kita bisa memberi manfaat tidak hanya sejawat tetapi sejagat. Kemudian bentuk publikasi kita tidak harus hanya berupa publikasi ilmiah yang itu mungkin levelnya beda, tidak akan mungkin hanya di level akademis yang dominan membaca. Kalau kita ingin informasi atau pengetahuan yang kita miliki itu sampai ke menyentuh masyarakat luas, ya kita harus upayakan bisa dibuatkan kebijakan. Nah, itu mungkin bisa kita capai dengan melakukan menulis populer. Nah, tulisan yang baik itu adalah tulisan yang selesai dan terpublikasi. Mungkin itu yang bisa saya rangkum dari apa yang disampaikan oleh Pak Mariandi. Terima kasih banyak atas inspirasi yang luar biasa pada hari ini. Kasih aplaus sekali lagi untuk penonton dari Pak Mariandi. Baik, itu kurang lebih materi yang sudah disampaikan oleh Pak Mariandi. Terima kasih banyak atas presentasi dan diskusinya. Jadi kurang lebih dari saya memoderasi kegiatan ini. Saya mohon maaf.